warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani Fauzia, mahasiswi semester 3 kelas pekerja eksekutif jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkontribusi di AUM SMP Muhammadiyah 9 Surabaya untuk melunaskan proyek AIK di semester 3 ini. Seperti apa kelanjutannya? Simak video. SMP Muhammadiyah 9 Surabaya ini kapan Ustaz didirikannya? Ya, Didirikannya, iya. ya 47 tahun yang lalu. Berarti sekitar 1976. Waktu didirikannya itu apakah langsung bertempat di sini atau ada sejarah lain, Ustaz? Iya. Awal sekolah ini dulu di Jalan Kertajaya 112-114. Jadi masuk di Kelurahan Kertajaya. Karena di sini pindah ke sini ini tahun 2003. Jadi sekitar ya 21 tahun yang lalu. Nah, itu sekarang masuk di wilayah Mojo, tapi kecamatan tetap Kecamatan Gubeng. Seperti itu. Yang mengelola amal usaha seperti ini tuh biasanya siapa, Ustaz? Apakah dari kepala sekolahnya langsung, apa atas nama persyarikatan atau bagaimana? Ya semuanya persyarikatan. Oh, Kalau SD dengan SMP itu PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Penyelenggaranya itu Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Kalau SD dengan kalau SMP, kalau SK-nya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, SK Kepala Sekolahnya. Tapi pengelolanya itu Pimpinan Cabang. Kalau SMA itu pengelolanya Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tapi penanggung jawabnya aslinya SK-nya dari Pimpinan Wilayah. Kalau SMA SMK dan MA itu dari Pimpinan Wilayah, tapi penyelenggaranya itu Pimpinan Daerah. Kalau SD, MI, SMP, MTS itu Pimpinan Cabang pengelolanya. Seperti itu. di SMP Muhammadiyah 9 Jalan Surabaya ini model kepemimpinannya itu seperti apa, Ustaz? Apakah pribadi atau keikhlasan dari pengelolanya sendiri? Maksudnya? Di sini di SMP Muhammadiyah 9 Surabaya ini cara mengelolanya, model kepemimpinannya itu apakah memang pribadi atau secara dengan cara keikhlasan pengelolanya? Dalam visi misi saya ini kan pernah saya sampaikan bahwa saya mengelola sekolah ini tidak ingin jadi Superman, tapi super team. Jadi super team itu ya semua masukan dari tim itu, minimal staff. Staff itu dari wakil kepala sekolah dan kaul. Kaul itu ada kaul kesiswaan, kaul ismuba, kaul sarpras, kaul humas, kaul kesejahteraan. Nah, itu nanti berkolaborasi, minimal itu kesepakatan di situ. Nah, kita rapat setiap Senin itu kita rapat staff, kita putuskan apa yang harus diputuskan. Nah, saya tinggal sebagai kepala sekolah tinggal dong. Sehingga ketika ada kebijakan saya keluar, itu minimal sudah disepakati di tingkat staff, minimal itu. Nah, jadi enak. Karena apa? Karena saya tidak ingin jadi Superman, tapi super team. Jangan lupa kata kuncinya, super team, bukan Superman. Kalau Superman berarti saya sendiri. Kalau saya Superman,
berarti saya harus nyapu sendiri, harus jaga sendiri, harus ngajar sendiri. Ya. Tapi karena super tim berarti semuanya saya menerima masukan dari Pak. Baru saya putuskan. Karena apa itu sistem seperti konsep Islam, musyawarah. Mengapa amal usaha ini tuh penting Ustaz, dalam dakwah sosialnya Muhammadiyah? Ya karena sebagai wadah, kan perintahnya itu kita ini kan harus belajar. Nah, Muhammadiyah itu Gajah Mada mentransformatikan ayat Al-Quran itu secara istilahnya beda dengan yang lain. Contoh ketika Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un itu kan itu awal terjadinya namanya PKU atau rumah sakit. Terus terjadinya panti itu kan dari Al-Ma'un. Jadi Gajah Madahlan itu sebagai pendiri Muhammadiyah itu sangat transformatif ketika menafsirkan sebuah ayat. Karena di Al-Quran kan tidak ada bahwa harus mendirikan panti, harus mendirikan rumah sakit, kan tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi Gajah Mada dan Madahlan itu di situ. Nah, ketika kita harus belajar Iqra dan sebagainya, kan tidak ada di situ bahwa harus mendirikan sekolah, tidak ada. Tapi Gajah Mada ketika itu mendirikan panti, mendirikan sekolah, itu kan berawal dari situ, dari ayat-ayat Al-Quran, menafsirkannya dengan transformatif. Ketika saya tadi baru datang ke sekolah sini Ustaz, di depan gedung itu terpampang sekolah akhlak. Itu kenapa Ustaz? Sekolah ini membandingkan diri dengan sebutan sekolah akhlak. Ya karena ini kan Muhammadiyah. Dan itu kan ianya kan iya nisbah, artinya pengikut Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan diutus ke dunia ini untuk apa? Untuk memberi akhlak dulu kan. Ya, baru yang lain. Innama bu'istu yu'tammima makarimal akhlak. Tidaklah aku, katanya Rasulullah, diutus ke dunia ini kecuali hanya untuk berbagi akhlak dulu. Jadi akhlaknya dulu yang diperbaiki. Jadi masuk di sini akhlaknya dulu yang diperbaiki. Sekarang saya tanya balik. Nah, ketika Anda menjadi mahasiswa, kira-kira yang merusak negara ini orang goblok atau orang pintar? Kan semuanya orang pintar. Iya. Ya kan? Minimal lembaga-lembaga minimal itu kan lulusan SLTA, SMA. Tapi rata-rata kan sudah profesor, S1, S2, S3. Semuanya rata-rata orang pintar, bukan orang bodoh. Rata-rata orang pintar yang merusak APBN kita, anggaran negara kita, baik APBD, APBN. Itu kan orang-orang pintar, semua. Bukan orang-orang, istilahnya orang bodoh. Tapi mereka tidak punya akal. Makanya akhlak ini yang diperbaiki baru kotaknya kita ubah. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz. Sudah? Udah.